Aduh, lagi-lagi enaknya live streaming, penyembahan lagi. Kok buffering ya opo? Internet ini memang bikin kesel. Kenapa toh Pak Hengki kok marah-marah? Hari gini YouTubean masih buffering. Lihat nih punyaku. Lancar jaya anti lelet. Wah, Ya memang gak enak. Nek ibadah live streaming itu memang, waduh, memang seperti ini kendalanya. ngomong-ngomong, GSJ Ebenezer tanggal 19 Februari ini sudah mau mulai ibadah offline dari doa malam loh. Oh ya? Bener tak itu? Iya, Pak, boleh datang dong. boleh banget. Kalau gitu, aku mau datang ibadah di GSJ Ebenezer. Tapi kalau aku ngajak mamaku gimana? Bentar dulu Pak Hengki. Mamanya umur berapa? 71 tahun. Duh, kayaknya nggak bisa deh Pak Hengki. Soalnya yang baru boleh ibadah itu umur 15 sampai 60 tahun. Mungkin bisa ikut live streaming aja Pak Hengki. Iyalah, untuk lansia lebih baik live streaming aja, di rumah aja. Betul, enak kalau lansia lebih aman live streaming di rumah. Oke deh, kalau gitu aku mau datang ibadah. Dan aku akan bawa keluargaku yang lain. Yang penting patuhi protokol kesehatan ya. Kalau aku sih live streaming aja di rumah. Internetku kan lancar jaya. Percaya. Oke, Vin, terima kasih buat infonya. Sama-sama Pak Hengki. Ayo kita Yuk, ngopi dulu. ngopi. Ayo. Shalom, Alivers, Agers, dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Haleluya, masih merasakan Tuhan kita baik, amin. Amin. Mari kita akan awali ibadah kita sore hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu untuk setiap kami, untuk kasih setiamu untuk setiap kami Bapa. Jika kami pada hari ini masih boleh Tuhan mengikuti ibadah secara streaming Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang hadir tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah roh-Mu saja Tuhan yang hadir tengah-tengah kami. Menguatkan setiap kami Bapa. Biarlah lewat pujian penyembahan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Sukacita yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau ajaib Tuhan. Sebab Kau mulia. Haleluya. Semua tepuk tangan di atas. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik sore hari ini buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan untuk setiap kami. Tak terbayang kebesaran-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang dahsyat. Sebab Engkau
kekuatan kami. Kami mau bersorak bagimu Yesus. Haleluya. Come on, let's sing. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, amin. Kau meragukan langkahku, kau berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Here we go. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Yeah. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meragukan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Here we go. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Kau meragukan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Yesus. Pujilah Engkau Yesus. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, segenap hidup kami. Kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu.
untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu, dalam hadiratmu, ku hampiri tatamu, sujud
ambil waktu sejenak, beberapa detik ke depan. Apakah pujian ini benar-benar menjadi kerinduan setiap kita? Kita mau menjadi penyembah Tuhan. Penyembah yang benar. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Pujian ini mengingatkan setiap kita sore hari ini. Apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Mari bawa kerinduan kita sore hari ini. Biarlah kita mau nyatakan sama Tuhan. Aku mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Naikkan sembah. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami Bapa. Sebab Engkau adalah Allah kami yang terindah. Engkau Allah kami yang termulia Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku
Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan atas hamba-Mu yang terbatas, biar kuasa Roh Kudus menyempurnakan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Ages Alivers, kaum muda serta Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Bagaimana kabar kita sore hari ini? Saya percaya kita pasti mengalami hal yang luar biasa. Dan tema kita sepanjang minggu ini akan berbicara mengenai toleransi, Bapak Ibu dan rekan-rekan kaum muda. Ini sebuah topik yang menarik sebenarnya di tengah pandemi ini. Karena apa? Karena toleransi merupakan satu hal yang kita butuhkan ketika kita sedang berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Karena pada dasarnya sebenarnya orang lain itu berbeda dengan kita. Kita semua nggak sama dengan orang-orang yang lainnya. Dan pada saat sore hari ini mengawali khotbah saya, renungan saya, izinkan saya mengangkat sebuah isu yang berkaitan dengan intoleransi, yaitu mengenai bullying atau membuli. Apa itu bullying? Bullying adalah sebuah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk merendahkan martabat atau mungkin mengintimidasi kelemahan atau kekurangan dari seseorang. Bentuk dari bullying bisa macam-macam. Bisa melalui secara verbal, kata-kata, kita melecehkan kekurangan orang lain, kita mengolok-olok kekurangan orang lain. Bisa secara fisik, bisa secara emosional, mungkin kita terus mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu orang lain. Atau mungkin secara cyber, sekarang kita dengar namanya UU ITE. Orang bisa membuli seseorang melalui medsos mereka. Terjadinya bullying di slide, terjadinya bullying menjadi tanda kegagalan seseorang membangun toleransi antara satu dengan yang lainnya. Dan tanpa sadar sebenarnya kita masing-masing, mungkin dari kita mulai sekolah, dari kita mungkin remaja, kita dewasa, bahkan kita di tempat kerja, bahkan mungkin di gereja ataupun di pelayanan, kita paling tidak pernah mengalami bullying ini seperti ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan dampak yang paling parah dari bullying sebenarnya adalah ketika seseorang gak kuat lagi menghadapi tekanan yang terus mengintimidasi kelemahannya, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Slide. Membangun toleransi itu meniadakan budaya bullying, rekan-rekan. Kalau kita terus membangun toleransi dalam hidup kita, maka kita akan menjauhkan yang namanya bullying ini. Orang yang memiliki toleransi adalah orang yang mampu menerima perbedaan orang lain dan mampu mencintai orang tersebut seutuhnya. Bukan hanya kebaikannya, keburukannya, bukan hanya positifnya, tapi negatif-negatifnya. Kita bisa mencintai orang seperti itu. Firman Tuhan sendiri di slide berikutnya di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-7 yang menjadi judul khotbah saya sore hari ini, accept one another. Roma 15 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi firman Tuhan sendiri telah menegaskan bahwa orang yang toleransi adalah orang yang belajar memahami dan menerima bahwa semua orang itu berbeda. Perbedaan itulah yang membuat kita menjadi spesial, unik, dan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan yang berikutnya, bahwa orang yang memiliki toleransi, maka dia akan menemukan tujuan Allah dalam hidupnya, bahwa melalui perbedaan itu kita bisa saling melengkapi kelemahan dan kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kita tahu mungkin seperti senar gitar ya. Senar gitar itu ada 6. Masing-masing senar itu berbeda nadanya ketika dibunyikan masing-masing. Tapi ketika dialunkan dalam satu lagu, maka akan menghasilkan nada yang bisa mengangkat kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Atau mungkin kita lihat pelangi, ada berbagai macam warna-warna di situ. Ketika itu disatukan akan menjadi suatu warna yang indah, yang kita sendiri melihat pelangi itu sejuk. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan berdikasih, saya ada satu statement yang ada di slide. Entah Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah setuju atau tidak, saya akan mengatakan ini. Mungkin saja orang yang Anda bully hari-hari ini adalah orang yang suatu saat akan menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Saya ulangi sekali lagi,
Mungkin saja orang yang Anda bully hari-hari ini adalah orang yang suatu saat akan menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Yang setuju bisa angkat tangan? Yang nggak setuju bisa angkat tangan juga? Nah, jadi kita akan lihat bersama-sama. Saya akan membuktikan, saya setuju akan hal ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Pertama Kejadian pasal 37. Saya tidak baca semuanya karena gak ada waktu itu, tapi saya akan mencoba meringkas di situ. Sedari muda Yusuf, saya berbicara mengenai kisah Yusuf. Sedari muda Yusuf adalah biji mata dari ayahnya Yakub. Dia selalu mendapat perhatian lebih dari saudara-saudaranya. Bahkan sikap terus terang Yusuf mengenai mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya membuat hati saudara-saudaranya menjadi marah dan murka. Dia bercerita bahwa tungguk padi dari kakak-kakaknya itu sujud menyembah kepada Yusuf. Bahkan dalam satu minggu berikutnya Yusuf berkata, matahari, bulan, bintang semuanya tunduk menyembah kepada Yusuf. Nah, akibat perkataan-perkataan seperti itu, Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Lalu akhirnya Yusuf mengalami bully di situ. Secara verbal, Yusuf diejek, difitnah. Secara fisik, kita sama-sama tahu cerita ini di dalam pasal 37, Yusuf akhirnya dilemparkan ke dalam lubang yang kering. Dan secara emosional, Yusuf akhirnya dijual sebagai budak di Mesir. Secara cyber pun, Yusuf mengalami bully juga. Berita kematiannya menjadi viral headline news pada saat itu. Dengan judul besar di situ, tragedi di Dotan. Seorang anak remaja dicabik-cabik oleh hewan ganas sehingga dia mati. Dan bentuk badannya tidak ada lagi. Nah, saya akan mengajak kita dengan cepat di dalam kitab Kejadian yang sama, pasal 42. Jadi dalam Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 42, itu ada 5 pasal. Mungkin kita akan baca satu hari selesai. Tapi sebenarnya, antara Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 42, itu ada terjadi durasi waktu 20 tahun Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Jadi saya mau seberangkan ini. Apa yang dimimpikan Yusuf 20 tahun yang lalu, itu terjadi 20 tahun kemudian. Apa yang jadi statement Yusuf di dalam pasal 37 ayat 6 sampai 9, itu terjadi di pasal 42. Saya mau katakan luar biasa Tuhan kita. Intinya apa? Jangan anggap remeh setiap pesan Tuhan yang mungkin berbicara melalui nubuatan, yang mungkin berbicara melalui mimpi, yang mungkin berbicara melalui hamba Tuhan kepada rekan-rekan muda. Dengarkan itu, terima itu, imani itu, dan doakan itu. Maka saya percaya sebagaimana Yusuf mengalami 20 tahun kemudian itu jadi dalam hidupnya. Saya berdoa sore hari itu jadi bagi kita semuanya. Rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita baca penggalan kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 42 ayat 8 sampai 9. Slide-nya bisa dilihat. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka. Nah, saya coba mengajak kita bareng-bareng berpikir tentang hal ini. Yusuf 20 tahun lalu, dia berkata bahwa kakaknya akan menyembah dia. Lalu kemudian kejadian itu nyata 20 tahun kemudian, dan akhirnya di depan mereka ada kakak-kakaknya. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka. Apa yang kira-kira akan dikatakan Yusuf pada para kakaknya? Yusuf berkata, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Rekan-rekan, bisa bayangkan seandainya Yusuf masih sesembrono dulu, waktu remaja. Dan berkata, mungkin saja ya Yusuf berkata seperti masa remaja dulu, aku kan sudah bilang, kamu pasti akan nyembah saya. Kok kamu gak percaya sih? Kira-kira apa yang akan terjadi ketika Yusuf berkata seperti itu? Yusuf gak akan mengetahui kondisi rohani kakak-kakaknya. Itulah sebabnya ia tetap diam karena belum waktunya bagi dia untuk mengungkapkan jati dirinya. Orang yang memiliki toleransi, saya dapat satu nilai di sini bahwa orang yang memiliki toleransi adalah orang yang bertumbuh di dalam kasih. Dan itu membuat dia tidak berfokus kepada dosa atau kekurangan atau bahkan kesalahan seseorang. Melainkan ia memiliki kesabaran pada pertumbuhan kerohanian seseorang. Saya akan coba menyeberangkan sebuah ilustrasi kepada kita mengenai kisah seorang gadis remaja pelayan restoran. Ada seorang gadis remaja pelayan restoran yang dia bekerja di hari pertama, dan ketika dia bekerja di situ tanpa sengaja dia menumpahkan saus ikan
ke atas sebuah tas mahal yang branded yang dibawa oleh seorang nyonya dan putrinya. Ketika nyonya itu akan marah, putrinya mencegah dan berkata kepada pelayannya, "Sudah, gak apa-apa, gak usah takut." Sementara pelayan yang masih takut, dia mengatakan, "Saya akan ambil kain lap untuk membersihkan, serbet untuk membersihkan tas ibu." Kembali sang putri itu berkata, "Sudah, gak apa-apa, gak usah dibersihkan, nanti saya akan bersihkan." Kemudian ibu itu bertanya kepada putrinya, "Nak, kenapa kamu mencegah mama untuk memarahi pelayan itu?" Lalu kemudian putrinya bercerita, "Nak, Ma, sekian tahun yang lalu mama tahu saya kuliah di Eropa. Dan ketika masa libur saya ambil waktu untuk saya bekerja di sebuah restoran. Dan mama tahu ketika hari pertama saya bekerja di restoran itu saya memecahkan tumpukan gelas yang mahal. Ketika saya melakukan itu, wajah saya pucat, saya takut. Lalu saya lihat wajah bos memerah. Wajah bos memerah dan dia datang kepada saya dan mama tahu apa yang dia katakan, "Are you okay? Apakah engkau gak apa-apa?" Dia gak marah, dia gak murka, dia gak menjelek-jelekkan saya atau mengata-ngatai saya di depan banyak orang, tidak. Tapi dia mengatakan, menanyakan keadaan saya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menyuruh saya bekerja di tempat lain, sementara dia memanggil pelayan yang lain untuk membersihkan pecahan gelas kaca itu. Nah, rekan-rekan muda yang terkasih, saya tangkap di sini satu hal, bahwa ini menjadi sebuah tamparan yang jauh lebih menyakitkan daripada dimarahi, kemudian disuruh menyelesaikan kesalahannya. Orang yang toleransi adalah orang yang bisa sabar karena dia menyadari dulu dia juga pernah salah. Dan dia menjadi bijak untuk bisa memaafkan dan memberi kesempatan orang lain untuk berubah. Kita kembali kepada teks kita, Kejadian pasal 42 ayat 14-17. Dikatakan di situ, dalam hal ini juga, slide-nya ada di situ, dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Fir'aun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Nah, timbul pertanyaan di sini, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Mungkin secara sekilas kita bertanya, apakah Yusuf masih mendendam kepada para kakaknya? Atau mungkin Yusuf berusaha membalas dengan membuli para kakaknya pada saat itu secara verbal. Bukankah waktu itu Yusuf menuduh kakak-kakaknya yang datang dengan sebutan pengintai? Bukankah secara emosional Yusuf juga mengungkit-ungkit masa lalu mereka dengan mengingatkan mereka tentang keberadaan Benyamin? Kita tentu tahu Benyamin adalah adik dari Yusuf, satu ibu dari Rahel. Apakah mungkin juga Yusuf membalas dendam dengan membuli mereka, dengan mengurung mereka selama 3 hari di penjara? Nah, memang faktanya tidak demikian, Bapak Ibu. Memang faktanya tidak demikian, Bapak Ibu. Ada kata kunci di sini bahwa Yusuf tidak begitu kejam. Ada kata kunci di sini, yaitu dalam hal ini kamu harus diuji. Kata uji di sini ada 2 kalimat atau 2 kata. Yang pertama kata try di dalam bahasa Inggris. Try berarti bicara mengenai mencoba sesuatu tanpa mengejar atau menuntut hal yang terlalu serius atau sulit. Saya ambil satu ilustrasi seperti ini. Satu kali bicara soal try. Satu kali saya belanja susu dan keperluan pampers anak-anak saya di sebuah toko susu. Dan ketika saya akan bayar di kasir, saya diberi sebuah koin. Dari koin ini saya bisa memutar suatu roulette door prize. Dan di situ door prize yang paling mahal adalah minuman kaleng di situ. Bagi saya, ya saya try saja, saya coba-coba saja. Kan saya nggak bayar itu koin. Saya juga lihat juga hadiahnya juga nggak terlalu fantastis banget. Dan akhirnya saya putar dan puji Tuhan saya dapat satu teh botol di situ. Nah, try. Saya yakin Yusuf tidak try kepada kakak-kakaknya. Yusuf tidak coba-coba kepada kakak-kakaknya. Tapi ada kata kedua di sini, yaitu bicara mengenai attempt. Ujian, ada satu keinginan yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Apa hasil atau tujuan yang ingin dicapai Yusuf? Bukan mengenai Benyamin, bukan mengenai tujuan mereka pergi ke Mesir untuk mencari makanan, karena saya tahu pasti Yusuf mengerti mereka butuh makan, makanya mereka ke Mesir. Tapi Yusuf ingin menguji kakaknya untuk memastikan bahwa mereka bisa atau mau untuk berubah, menyadari kesalahan mereka di masa yang lalu, dan berdamai dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan rekan-rekan muda, kadang-kadang ujian seperti ini akan kita alami, seperti kakak-kakak dari Yusuf. Di masa yang sukar seperti ini, ada masa atau waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk merenung. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini kena ujian secara verbal. Dokter memvonis kita, mungkin sekarang lagi ngetren swab, ketemu orang sedikit swab, batuk sedikit swab, pilek sedikit swab, panas sedikit swab. Mungkin dokter atau mungkin hasil lab akan mengatakan engkau positif. Lalu kemudian secara fisik mungkin kita mengalami sakit, secara emosi kita sedih. Setelah cyber mungkin kita akan mendengar berita-berita yang menyedihkan. Saya di rumah setiap sore selalu dengar suara ambulan. Waduh, bagi saya, sesuatu yang saya lihat juga di berita, setiap hari puluhan ribu orang kena positif sakit. Nah, pada waktu menderita dalam satu waktu tertentu, seseorang pasti akan mulai bertanya dan melakukan introspeksi diri dan kesalahannya di masa yang lalu. Apa reaksi kita ketika kita ada di dalam kondisi ini? Ada dalam kondisi diuji seperti kakak-kakaknya Yusuf. Orang yang sombong akan mengisi waktunya dengan terus-menerus mempersalahkan keadaan. Akan terus-menerus mempersalahkan orang lain, bahkan akhirnya menyalahkan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang menempatkan posisi dirinya paling rendah dan mulai menyadari kesalahan yang telah ia lakukan, serta berusaha memperbaiki diri dan mencegah kegagalan di masa depan. Saya cerita mengenai seorang yang bernama Arun, cucu dari Mahatma Gandhi. Arun satu kali diajak papanya ke kota, mereka tinggal di desa, dan ketika berangkat ke kota tujuannya adalah untuk mengantar papanya untuk pergi ikut conference. Sekalian pada saat itu mamanya menitipkan daftar belanjaan kepada Arun. Dan ketika sampai di kota, Arun mengantarkan papanya ke tempat conference. Papanya pesan, "Nak, kamu jemput papa jam 5 sore ya." Rekan-rekan ingat jam 5 sore. Lalu kemudian Arun melakukan seperti yang dilakukan oleh papa mamanya. Arun pergi ke tempat belanjaan, dia belikan daftar belanjaan dari mamanya. Selesai kemudian dia melakukan perintah papanya untuk mengantar mobil masuk ke tempat servis di situ. Nah, kebetulan waktu itu tempat servisnya antri. Pada akhirnya sambil menunggu, Arun berpikir dia akan pergi ke tempat biskop untuk menonton menyenangkan diri. Orang desa pergi ke kota asik tuh lihat biskop gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Karena saking asiknya nonton biskop, nonton film, ketika dia lihat jam sudah jam 5:30 sore. Berarti telat setengah jam. Akhirnya karena dia kaget dengan telat itu, dia berlari-lari ke tempat bengkel dan dia sampai ke tempat penjemputan papanya. Jam berapa rekan-rekan? Jam 6 sore. Janjinya jam 5 sore. Waktu itu papanya datang dan bertanya kepada Arun, "Arun, kenapa kamu terlambat menjemput papa?" Arun yang saat itu malu, takut, gemetar, dan dia akhirnya memutuskan berkata bohong, berkata tidak jujur kepada papanya. "Ayah, mohon maaf, tadi bengkelnya rame, jadi telat selesainya." Padahal beberapa waktu yang lalu, papa dari Arun sudah telepon ke bengkelnya, servis bengkelnya, dan mengatakan mobil sudah selesai dari tadi. Nah, kira-kira kalau kita sebagai seorang papa, kita jadi papanya Arun, kita akan berkata apa? Mungkin kita akan berkata seperti ini, "Arun, kamu itu coba-coba bohongi papa gitu ya. Ini loh story WA-nya di sini ada. Sudah dari jam sekian selesai mobilnya, tapi kamu bohong sama papa. Kamu sudah berani-berani bohong ya sama papa ya." Gitu. Kita akan menghukum Arun dan Arun menyesal dan kemudian menjadi takut gitu. Tapi papa dari Arun nggak melakukan seperti itu rekan-rekan. Dia tidak memarahi anaknya. Namun sang ayah tertunduk sedih sambil menatap Arun. Ayah itu berkata, "Arun, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan ayah." Dia nggak menyalahkan anaknya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang salah dengan ayah di dalam mendidik dan membesarkan kamu, sehingga kamu nggak punya keberanian untuk berkata jujur kepada papamu sendiri.
untuk menghukum kesalahan ayah ini. Dia nggak berkata untuk menghukum kesalahanmu, tapi dia berkata untuk menghukum kesalahan ayah ini. Biarlah ayah pulang dengan berjalan kaki sambil merenungkan di mana letak kesalahannya. Padahal hari itu sudah mulai gelap dan jalanan semakin tidak rata. Jadi papanya menyuruh Arun untuk setir mobil di belakang, sementara papanya jalan di depan mobil itu sambil mobil itu jalan loh, rekan-rekan Buddha. Kira-kira apa yang terjadi dalam hati Arun, pikiran Arun? Dia ketika melihat papanya berjalan di depan mobil yang berjalan yang dia setiri, tanpa terasa air matanya keluar. Dia menangis, dia merasa malu, dia merasa nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dia akhirnya mematikan mesin mobil, dia turun dan dia merangkul papanya dan menangis jadi-jadinya. Dia berkata, maafkan papa, Arun memang bohong. Arun nggak berkata jujur kepada papa. Dan singkat ceritanya, mulai dari detik itu, seumur hidupnya, Arun selalu berusaha belajar untuk berkata jujur kepada siapapun. Slide. 2 Tawarik 7 ayat 14, firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya jahat, maka akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Apa yang dilakukan oleh ayah Arun, itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Ketika melihat manusia berdosa, dia tidak datang sebagai seorang ayah yang kejam, tapi justru ia sendiri turun dalam dunia. Ia memilih berjalan kaki, menjalani jalan penderitaan bagi kita. Ia rela lahir di kandang domba, ia hidup seperti manusia biasa, bahkan ia rela mati direndahkan dengan di atas kayu salib. Demi siapa? Demi engkau dan saya. Kalau hari-hari ini, seakan-akan engkau dalam derita, seakan-akan Tuhan mendiamkan engkau, itu adalah saat dimana kita bertoleransi atas diri kita. Kita melakukan bagian kita, merenung, ambil waktu introspeksi diri, mulai berdamai dengan Tuhan, belajar bangkit, semakin bertumbuh mengandalkan Tuhan. Kalau saya mau saksi, rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, COVID ini banyak memisahkan banyak keluarga, dan itu saya alami beserta keluarga. Saya punya seorang istri, 2 orang anak, yang satu usia 5, yang satu usia 2. Karena COVID ini akhirnya kami mencar. Saya isoman diri di rumah, istri kritis di rumah sakit, 1 anak di rumah yang lain, 1 anak di rumah yang lain. Dan selama masa COVID itu ada banyak hal yang saya pelajari, yang saya renungkan. Yang pertama, COVID berbicara bagaimana kita menjaga imunitas kita tetap stabil, kuat di atas. Kadang-kadang ada orang yang ngejapri, telepon saya, kamu kena di mana? Bagaimana kamu bisa kena? Bagi saya secara pribadi, saya katakan kepada orang, saya nggak mau mikir itu. Saya cuma mikir imun saya tetap harus di atas. Saya tetap harus sukacita. Saya nggak mau mikir mau dari mana, kena siapa. Tapi bagi saya belajar. Saya mengucap syukur dan saya selalu melakukan tugas saya dengan baik seperti yang saya lakukan sebelum saya sakit. Dan saya ingat betul, Tuhan ajarkan saya ketika hari pertama istri saya dinyatakan positif dan saya bawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, di ICU, di situ banyak sekali pasiennya, sementara tenaga medisnya sedikit. Dan rekan-rekan muda bayangkan, selama hampir 3 jam saya dan istri berdiri di tengah-tengah pasien di ICU itu seperti orang gak ada, gak direken sama sekali. Di situ saya belajar satu hal untuk merendahkan diri. Saya uang ada, ATM juga ada uang, di dompet ada uang, gelar pendeta, mungkin pendeta penuh, tapi itu semua useless. Gak ada gunanya di situ. Saya belajar di situ bahwa Tuhan merendahkan saya untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Ketika sudah pas 3 jam akhirnya dokter itu datang dan menangani istri saya. Ketika saya pulang sampai rumah, saya belajar satu hal lagi. Ketika saya pulang sampai rumah, itu rumah saya desinfeksi sampai 2 kali, sampai baunya nggak karu-karuan. Dan malam yang pertama itu saya nggak tidur di kamar, saya tidur di kursi, dan bau desinfeksinya itu begitu luar biasa. Malam yang pertama itu saya tidur sampai jam 1:30 malam. Dan saya ingat betul pada malam yang pertama itu seperti Tuhan gerakkan saya berdoa untuk istri saya. Dan betul, ketika besoknya saya dapat informasi dari istri saya by WA, Pak, kata suster, saya semalam sempat kritis, gak sadarkan diri sekitar 1,5 jam. Gitu. Ketika saya tanya kira-kira jam berapa? Jam sekian. Wah, jam ketika saya digerakkan oleh Tuhan untuk saya berdoa
bagi istri saya. Nah rekan-rekan dikasih, Tuhan baik, Tuhan buat mukjizat sampai akhirnya kami semua sembuh, semua karena Tuhan. Karena orang-orang yang tetap memberi semangat bagi kami, dorongan moral bagi kami, untuk kami bisa tetap survive hingga hari ini. Nah apa dampaknya setelah mereka ditahan, yaitu para kakaknya Yusuf selama 3 hari. Ayat 22 dikatakan, Ruben tidak dapat menahan diri lagi dan berkata, bukankah dulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ada satu statement yang saya percaya kita semua setuju akan hal ini. Di slide ada, keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Ada sebuah rahasia indah, berkat ilahi yang Tuhan sediakan di balik sebuah toleransi. Hubungan-hubungan yang semakin bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Saya akan baca kitab Mazmur 133 ayat 1-3. Sambil saya minta leader singer, pemain musik bisa siap di belakang. Mazmur 133 ayat 1-3. Kenapa kita harus hidup toleransi kepada Tuhan dan kepada sesama? Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan. Kemana Bapak Ibu rekan-rekan muda? Ke orang-orang yang mau membangun toleransi di dalam keluarganya. Ke orang-orang yang mau membangun toleransi di dalam tim pelayanannya. Kepada orang-orang yang membangun toleransi di dalam pekerjaannya. Kesanalah firman Tuhan mengatakan apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya bisa membayangkan, imagine keluarga kita akan keluarga yang menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Gereja kita menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Orang boleh kata pandemi bisa memisahkan semua orang, tapi ketika kita tetap bertoleransi, ada mukjizat yang Tuhan beri, kita akan dikumpulkan kembali bersama dengan keluarga kita. Ada tidaknya toleransi dalam sebuah hubungan sangat menentukan diberkati atau tidaknya kehidupan yang kita bangun. Bulan Februari ini bulan spesial. Ada 2 momen seperti Pak Gembala tadi katakan di khotbah pagi. Ada momen Imlek, ada momen Valentine. Di tengah pandemi dengan cara yang beda, dengan metode yang berbeda, tapi satu yang tidak pernah berubah. Kasih yang kita berikan kepada Tuhan dan kasih yang kita berikan kepada sesama tidak akan pernah berkurang oleh karena pandemi yang hadir saat ini. Saya akan berdoa buat rekan-rekan semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa, kami berdoa memberkati buat pasangan suami istri, buat anak-anak, agar mereka terus ada di dalam hubungan toleransi satu dengan yang lainnya. Buat rekan-rekan muda yang mungkin mereka sedang membangun hubungan pacaran, mereka bisa membangun toleransi, bisa menerima kekurangan kelemahan mereka masing-masing, agar mereka bisa bertumbuh di dalam kasih mereka kepada sesama dan kepada Tuhan. Bahkan kepada mereka yang sedang berkarir di tempat kerja, mungkin hari-hari ini mereka mengalami kondisi sulit, ada hubungan-hubungan yang renggang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan tidak tertahan dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami berkat Tuhan di dalam apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini, Mazmur 133, ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah
seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di tempatari yang menjambut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak Amin, amin, haleluya. Rekan-rekan Church maupun Alivers diberkati sore hari ini dengan firman yang dibentangkan. Biarlah firman boleh memberkati kita semua dan mengoreksi kehidupan kita semua. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Terlebih dulu kita akan berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik, Engkau Allah yang begitu baik buat kami semua. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah diberitakan buat kami. Biarlah firman ini boleh mengoreksi, boleh menguatkan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan kami ini kami boleh berikan dengan sukacita, dan persembahan kami boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami siap memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, rekan-rekan, persembahan kita bisa dilakukan secara transfer melalui rekening BCA yang terlampir atau QR Code yang sudah tersedia, Dana, GoPay, ShopeePay maupun OVO. Kegiatan gereja kita untuk seminggu ke depan ini. TCC mengadakan sharing session about COVID-19 vaksin. Malam ini jam 7 malam. Untuk rekan-rekan yang masih ingin ikut, segera daftarkan ke link yang ada. Link registrasinya bit.ly/vaksin COVID TCC. Doa malam untuk hari Jumat tetap diadakan secara live streaming. Mari rekan-rekan semua boleh terlibat, boleh menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dan kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Jumat jam 7 malam. Hari Sabtu kembali lagi sudah ada House Family bersama Bapak Gembala kita, Bapak Teguh Kurniawan di season yang kelima melalui YouTube channel kita, Sabtu jam 7 malam. Hari Minggu, ibadah kita kembali sama-sama beribadah, ibadah tetap dilakukan secara live streaming, jam 8 pagi untuk ibadah umum, jam 10 ibadah sekolah minggu, jam 5 sore ibadah youth. Doa pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam 5 pagi. Untuk rekan-rekan yang mau ikut hadir di gereja kita dipersilakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada atau bisa mengikutinya secara live streaming di YouTube channel kita. Departemen Sosial masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk berdonasi, untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Rekan-rekan bisa berdonasi melalui rekening BCA gereja kita. Berikut yang sudah kita berikan. Info Diakonia
Penyerahan anak, baptisan air, maupun pernikahan tetap dilayani. Rekan-rekan bisa menghubungi kontak person yang terlampir. Sosial media gereja kita. Jika ingin mengetahui seputar informasi mengenai gereja kita ataupun satelit-satelit yang ada, bisa mengikuti melalui sosial media yang ada. Oke teman-teman, tetap stay at home dalam kondisi new normal ini. Kita mari tetap menjaga jarak atau physical distancing, rajin mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield kita ketika keluar rumah, dan kita semua boleh tetap aman. Oke. Sekolah Kristen Tunas Harapan Bangsa untuk PG dan TK, playgroup, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Untuk pendaftaran murid baru tetap memberikan kesempatan, masih ada diskon sampai bulan April untuk dana sarana pendidikannya, bisa menghubungi kontak person yang terlampir. Begitu juga dengan sekolah dasarnya, SD Tunas Harapan Bangsa, masih memberikan kesempatan untuk penerimaan siswa baru, tetap memberikan diskon sampai bulan April. Yang membutuhkan dan berminat bisa menghubungi kontak person yang ada. Kemudian ada info mengenai doa malam kita akan saksikan video berikut ini. Aduh, lagi-lagi enaknya live streaming, penyembahan lagi. Kok buffering ya opo? Internet ini memang bikin kesel. Kenapa toh Pak Hengki kok marah-marah? Hari gini YouTubean masih buffering. Lihat nih punyaku. Lancar jaya, anti lelet. Wah, Ya memang gak enak. Nek ibadah live streaming itu memang, waduh, memang seperti ini kendalanya. ngomong-ngomong, GSJ Ebenezer tanggal 19 Februari ini sudah mau mulai ibadah offline dari doa malam loh. Oh ya? Bener tak itu? Iya, Pak, boleh datang dong. boleh banget. Kalau gitu, aku mau datang ibadah di GSJ Ebenezer. Tapi kalau aku ngajak mamaku gimana? Bentar dulu Pak Hengki. Mamanya umur berapa? 71 tahun. Duh, kayaknya nggak bisa deh Pak Hengki. Soalnya yang baru boleh ibadah itu umur 15 sampai 60 tahun. Mungkin bisa ikut live streaming aja Pak Hengki. Iyalah, untuk lansia lebih baik live streaming aja, di rumah aja. Betul, enak kalau lansia lebih aman live streaming di rumah. Oke deh, kalau gitu aku mau datang ibadah. Dan aku akan bawa keluargaku yang lain. Yang penting patuhi protokol kesehatan ya. Kalau aku sih live streaming aja di rumah. Internetku kan lancar jaya. Percaya. Oke, Vin, terima kasih buat infonya. Sama-sama Pak Hengki. Ayo kita Yuk, ngopi dulu. ngopi. Ayo. Lifers, Agers, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar hal yang sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial, ya, yaitu kecerdasan emosional. Ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Mungkin kita bisa cerdas secara intelijensia, kita hebat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi waktu hubungan kita dengan sesama tidak baik, maka apa yang menjadi kehebatan kita tidak bisa dilihat, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Dan itu ditulis untuk Tuhan Yesus.
bahwa Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, semakin dikasihi Allah, semakin dikasihi manusia. Nah, inilah yang sangat penting bagi setiap kita, bahwa pada akhirnya keberhasilan kita saat kita bisa menjalin hubungan dengan semua orang, ya, semua orang. Apakah itu lawan atau kawan, apakah ada di pihak kita atau berhadapan dengan kita, semuanya itu dapat diatasi waktu kita memiliki kecerdasan sosial, bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain. Biar Tuhan tolong kita dan masuk di dalam tahun-tahun yang baru, kita benar-benar menjadi orang yang disenangi Tuhan dan disenangi banyak orang. Baik, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Sungguh Tuhan, bukan kebetulan waktu kami belajar kebenaran firman dan bagaimana kami diperhadapkan dua perayaan yang luar biasa, Imlek dan Valentine. Kami percaya inilah hubungan kami dengan orang lain. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi garam. Kami dihargai, dihormati, disenangi oleh banyak orang. Karena dengan demikian nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami tidak menjadi batu sandungan yang membuat orang lain jatuh. Tetapi melalui kehidupan kami, mereka bisa melihat kebaikan, kasih Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Live dan 11DG yang hari-hari ini menjadi bagian mereka. Bagaimana mereka mengambil bagian di masa-masa yang seperti ini. Bahwa pada akhirnya generasi muda akan menjadi ujung tombak bagi bangsa dan negara dan juga gereja Tuhan dan juga keluarga. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin mereka, Tuhan sendiri yang akan membawa mereka naik lebih tinggi. Sebab mereka adalah anak-anak muda-Mu, utusan-utusan Kristus yang akan menjadi berkat bagi keluarga, orang-orang di sekitar dan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri ada di atas kehidupan mereka. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hiduplah dalam hikmat daripada Tuhan, karena setiap kita memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Biar itu menjadi jalan-jalan hidup kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Roh Kudus menjadi jaminan bagi setiap kita untuk kita menerima hari ini dan yang seutuhnya di dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Hiduplah dengan penuh hikmat di antara bangsa-bangsa yang belum percaya Tuhan, dan melalui hidupmu nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.